Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Cila. Cila itu dulu merantau ke kota, ingin bekerja. Gak taunya di tempat kerjanya kayak gitu. Yuk langsung aja selengkapnya. Tapi sebelum masuk ke kisahnya Cila, biasa kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatin hitamati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Berniat merantau keluar kota untuk bekerja. Jarak tempuh dari kotaku sekitar 13 jam naik kendaraan bus. Mencari pekerjaan tidaklah mudah, apalagi pendidikanku yang hanya lulusan SMK. Tapi aku tak menyerah, karena keterbatasan ekonomi yang harus membuatku mengurung niat untuk kuliah dan harus berusaha untuk menggapai mimpi dengan bekerja. Di perantauan aku tinggal bersama saudara, karena aku sama sekali belum pernah ke kota tujuanku. Di sini, aku menganggur 1 bulan lamanya. Sampai pada akhirnya aku diterima bekerja di bengkel mobil sebagai administrasi sesuai jurusan sekolahku dulu, yaitu akuntansi. Alhamdulillah. Di sini aku urutkan tingkat jabatan di bengkel mobil tempat aku bekerja ya, agar lebih dimengerti saat dibaca. Karena ini milik pribadi ya, bukan perusahaan. Jadi yang tertentu dan yang terpenting saja yang bekerja. Berikut ini adalah struktur jabatannya. Pak Bima sebagai bos atau pemilik bengkel. Kemudian Pak Robi sebagai kepala bengkel. Kemudian ada administrasi. Dan Kak Dewi bagian barang atau spare part dan lain-lain. Dan karyawan lainnya seperti mekanik, tukang cat, ya dan lain-lain lah. Di sini kebetulan aku dan Kak Dewi diterima bekerja bersamaan. Semua menyambut kedatangan kami dengan baik. Bos menjelaskan sistem kerja yang harus dikerjakan. Tugasku di sini lebih mengarah transaksi hanya lewat Pak Robi, karena dia yang bertugas mencari barang dan mengurus mobil. Di bengkel tidak menyediakan spare part, jadi harus dibeli dulu. Nah, kalau udah dibeli itu tugasnya Kak Dewi dan Pak Robi. Intinya di sini aku hanya mengatur keuangan doang. Pak Robi dipercaya Pak Bima untuk mengurus semuanya. Jadi apa-apa tuh ya harus ke dia, gitu loh. Di sini aku bener-bener ngerasa punya keluarga baru. Semua baik padaku. Bahkan aku sering diantar jemput oleh anaknya Pak Robi yang kebetulan juga bekerja di bengkel. Tapi kejadian kebaikan ini tidak berlangsung lama, hanya berminggu-minggu. Itu karena semua menganggap aku saudara Pak Bima. Bagaimana tidak? Lawang Pak Bima nyerahin keuangannya sama aku. Bahkan uangnya aku bawa pulang, disuruh Pak Bima buat dibawa lagi kerja besok gitu. Di sini kejadian yang benar-benar buat aku shock berat itu saat Pak Robi dan salah satu karyawan lain ngajakin aku buat penggelapan uang. Astagfirullah. Aku yang gak bakal mau lah. Siapa yang tega buat hal kayak gitu? Sementara Pak Bima itu udah baik banget. Tapi aku gak melaporkan kejadian ini ke Pak Bima karena gak ada bukti dan terkesan memfitnah. Ya udah sih, jadinya aku diam aja. Kerja benar-benar buat amanin keuangan ini dari setan-setan itu, pikirku. Kebaikan Pak Bima padaku benar-benar membuat karyawan lainnya ini termasuk Kak Dewi nih. Sering banget aku disudutkan dengan kesalahan-kesalahan yang aku buat. Misal, keuangan kurang 10.000 aja, buat dia kegirangan nyudutin kesalahan aku. Sampai tiba akhirnya aku difitnah sama Pak Robi dan Kak Dewi kalau aku ada penggelapan uang. Itu benar-benar membuat aku down. Terus pembukuannya aku buat selalu disalahin Pak Robi. Setiap kali aku harus memperbaiki ulang. Di sini aku gak bisa ngelawan, hanya bisa nurut aja. Istri Pak Robi tahu kejadian ini. Melihat aku yang sering murung dan nangis membuat dirinya iba. Dia membantuku untuk membujuk Pak Robi agar membantuku mengurus pembukuanku. Dan Pak Robi mengiyakan. Setiap hari aku ke rumah Pak Robi untuk memperbaiki pembukuanku.
Aku datang habis maghrib hingga jam 2 pagi baru pulang. Aku bekerja di jam 8 pagi sampai 6 sore. Terus jam 7 ke rumah Pak Robi. Pulang jam 2 pagi. Bangun jam 5 untuk sholat subuh. Terus nyuci dan beres-beres rumah. Aku posisinya di sini ngekos sama temanku. Setelah aku diterima bekerja supaya deket gitu. Aku gak punya kendaraan. Dan berhubung temanku juga bekerja, jadi tiap pagi aku jalan kaki 45 menit. Kalau ke rumah Pak Robi, aku baru minjem motor temanku. Kenapa aku mau lakuin itu semua? Karena aku bener-bener ingin membuktikan kalau aku tuh kerjanya bener dan gak ngecewain Pak Bima. Aku melakukan itu seminggu lamanya. Membuat badanku semakin kurus dan pucat. Hingga pada akhirnya aku drop, batuk darah, bahkan sering sesak dan kejang-kejang. Tapi aku gak bilang ke siapapun tentang kondisiku. Mereka hanya tahu aku sakit demam biasa. Karena kondisiku membuatku jarang masuk kerja, hal itu juga membuat beberapa karyawan untuk sering datang ke kos untuk ambil uang membeli keperluan bengkel. Anehnya, setiap mereka datang ada saja ular di depan kos aku. Ularnya selalu berwarna hitam. Aku selalu berpikir, mungkin ular itu datangnya dari belakang karena di belakang itu masih rawa-rawa. Singkat ceritanya, semakin lama penyakitku semakin menjadi-jadi. Batuknya semakin parah, membuatku susah bernafas karena sesak. Ya, kayak mau mati gitu. Setiap kali ngerasa sakit saat sholat sewaktu ruku dan sujud, di pagi hari menjelang subuh, dan di malam hari yang tak pasti jamnya. Kalau asyar kepala aku pusing banget. Kalau maghrib jantung aku debar-debar kenceng gitu. Aku memutuskan untuk ke rumah sakit bersama temanku. Aku di ronsen, tes dahak dan lain-lain. Hasil keluar esok harinya. Setelah keluar hasilnya negatif, paru-paru aku bersih dan aku dinyatakan tidak memiliki penyakit apapun. Ya, aku berpikir mungkin kecapean saja. Di perjalanan pulang ke rumah, aku dapat notif chat dari pacarku yang pesannya, "Kita akhiri saja. Maaf, aku gak bisa denganmu lagi." Rasanya sakit banget, tolong. Udahlah, banyak masalah malah ditinggalin doi pula. Ya udahlah, skip. Esoknya aku bekerja seperti biasa. Aku ceritain kejadianku pada istri Pak Robi karena aku benar-benar sudah menganggapnya seperti ibuku sendiri. Benar saja, dia menyarankan aku untuk tidak usah terlalu pusing memikirkan kerjaku. Esok paginya aku masih sesak nafas, kejang-kejang, dan batuk darah lagi. Aku menelpon keluargaku di rumah tentang kondisiku. Mereka menyuruhku untuk pulang di hari itu juga. Aku menelpon Pak Bima berkali-kali tapi tanpa jawaban. Hingga akhirnya aku mengirim pesan untuk menceritakan kondisiku dan berniat untuk pulang. Pak Bima langsung mengizinkanku. Kemudian aku menghubungi Kak Dewi dan Pak Robi bahwasanya aku mau pulang dan sudah ada persetujuan dari Pak Bima. Sesampai di rumah, esok harinya aku diajak untuk berobat ke dokter spesialis paru-paru. Hasilnya mengejutkan banget. Aku dinyatakan terkena TBC dan penyakitnya udah parah banget. 6 bulan harus menjalani pengobatan tanpa putus. Kemudian jalani pengobatan 2 tahun, lalu kemo. Penyakitku dianggap tidak bisa sembuh. Pikiranku entah kemana. Apakah aku harus cepat ini meninggal? Saat pulang ke rumah, banyak saudara yang datang ke rumah untuk menjengukku. Di situ ada Bude yang tengah berbincang-bincang dengan mamaku. Bude menyarankan untuk menanyakan hal ini ke paranormal. Begini kata Bude, "Besok tanyakan ke orang pinter ya, mana tahu dibuat orang." Kemudian aku pun menjawab, "Bude ngomong sendiri ke bapak. Bapak gak percaya yang kayak gitu, Bude." Posisinya bapak lagi di masjid, sholat sewaktu habis mengantarku pulang. Bapak datang. Bude pun berkata pada bapak sambil marah-marah. Begini kata Bude, "Sesuk tekonke, kambi wong pinter anakmu iki. Ojo sampai gak ngerti. Jenenge kerja ado, ya sapa ngerti." Yo, jawab bapakku. Malamnya bapakku datang bersama tetanggaku yang paranormal. Benar saja, saat melihatku dia langsung berkata, "Iki
anakmu sing kena kan? Tanya bapak itu. Iya Kang, jawab bapakku. Walah nduk, untung cepet kowe mulih. Telong dino meneh empuh nasibe. Inggih Pakde. Pakde nengok iku. Pakde lihat, itu dahimu bergaris hitam. Kuat juga kamu menahan sakitnya. Karena ini kamu disantet. Ya Allah, down banget dong aku. Siapa yang tega buat bunuh aku kayak gini? Salahku apa? Sesuk kowe golek sing tak kongkon yo kembang-kembang iki, ucap Pakde pada bapak. Wes lah Kang, riko ae sing golek aku ora ngerti, men tak kai biayane kembang iku, jawab bapak. Yo wes lah, sesuk bar nduhur kambe anakmu teko nang omahku yo, ben tak kerjani. Yo Kang. Selesai sholat zuhur, aku dan bapak pergi ke rumah Pakde yang jaraknya tak jauh dari rumah. Setibanya di rumah Pakde, kami dipersilakan masuk oleh istrinya untuk menemui Pakde di dalam. Tercium menyengat dari luar yang membuatku pusing. Ya, itu kemenyan yang dibakar oleh Pakde dari dalam ruangan. Saat masuk, aku tak henti memandangi isi ruangan tersebut. Di dalam ada puluhan keris, buah pisang, dan bunga-bunga lainnya. Hawanya juga serem, dengan bau kemenyan beserta wangian bunga-bunga yang berjejer hampir di seluruh ruangan. Di situ terlihat Pakde memegang keris serta membaca mantra di atas kemenyan. Anehnya, mantra itu dibaca Pakde bacaan Arab guys. Pakai bismillah, pakai baca Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Aneh banget pikirku, ini kan bisa dibilang dukun ya, tapi kok mantranya begitu? Sehabis baca mantra, Pakde masih kayak lagi ngobrol dengan seseorang gitu, tapi posisinya duduk bersila sambil megang keris. Matanya terpejam, kayak bertapa. Ya pokoknya kayak di film-film itu loh. Ngerti kan teman-teman? Ya. Gitulah yang diomongin Pakde. Sumpah, buat bulu kuduk makin merinding. Ngeri tenan sing gawe. Aku sampai rak turu diserang wae. Insyaallah mari, ucap Pakde. Yang buat itu banyak, gak cuma satu orang. Anakmu ini bagus jujur. Udahlah, bismillah aja. Semoga sembuh ya. Nanti ku kasih jimat biar kebal badanmu, biar gak kena lagi. Gila banget, gak cuma satu yang nyantet aku. Aku pikir-pikir lagi salahku apa sih? Yang buat siapa ya Pakde? Tanyaku penasaran. Wes lah, gak perlu kau ngerti. Gak oleh dendam. Pena emang kono ganjarane. Apa mereka ya Pakde? Yang satu kepala bengkel, yang satu lagi bagian spare part. Aku ada masalah sama mereka Pakde. Udah. Yang penting hati-hati ya. Yang satu karena dia ingin ambil jabatanmu. Yang satu lagi karena terancam posisinya, karena kamu gak mau diajak mainkan uang. Korupsi maksudnya. Astagfirullah, gak nyangka banget setega itu mereka sama aku. Udahlah, gak usah dipikirkan. Nah, diminum, ditelan ya. Gak boleh ditunda, pokoknya harus sekali minum habis. Pakde sambil menyodorkan gelas yang berisi air putih beserta bunga-bunga di dalamnya. Jangan lupa baca doanya. Baca Al-Fatihah, surah Qul, sama sholawat dan niatmu untuk sembuh. Iya Pakde. Rasanya yang membuatku ingin sekali memuntahkan minuman itu. Bayangin aja, air dengan aroma wangi bunga-bunga disuruh minum. Bahkan kalau tahan disuruh makan bunganya juga. Siapa yang tahan? Meminum airnya aja membuatku mual. Terus ini setiap hari diminum 3 kali. Jangan lupa, sedikit aja gak apa-apa. Kalau gak tahan yang penting diminum. Minimal 3 tegukan, terutama sebelum tidur juga. Doanya jangan lupa. Pakde sambil nyodorin air bunga lagi yang udah di dalam plastik agak besar. Ya Allah, bener gak kuat. Sini. Kamu duduk di depan menyan ini, ucap Pakde. Pakde lalu mengangkat kerisnya yang sedari tadi diletakkan di atas bakaran kemenyannya dan meletakkan di atas kepalaku sambil membaca mantranya. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, minum lagi, langsung habiskan. Aduh, tak sampai di situ aja.
Pak Ade membuka bungkusan kain berwarna merah kuning. Di dalamnya terdapat keris dan berbagai macam bunga. Kemudian diletakkan di dalam daun pisang sambil membaca mantra, lalu diayun-ayunkan di atas bakaran kemenyan. Nah, ini. Nanti kamu mandi pakai bunga ini. Bunganya dikutip terus dibuang di aliran sungai. Jangan dibuka sebelum mau mandi. Jangan lupa baca doanya. Doanya tetap sama. Jangan sampai maghrib mandinya. Seminggu ini jangan makan pisang. Iya Pak De. Setelah itu, kami pulang ke rumah. Aku segera melakukan yang disuruh Pak De, yaitu mandi kembang. Aku memasukkan bunga ke dalam ember, kemudian membaca doanya dan mengguyur kepalaku dengan air. Rasanya kayak ditarik gitu loh, agak sesak dan aku melakukannya lagi. Saat ketiga kalinya, dada aku gak sakit lagi. Yang tadinya terasa benar-benar sakit, bahkan dipegang panas, sekarang hilang seketika. Bahagia banget aku, ya Allah. Setelah ini, aku memutuskan untuk kembali lagi bekerja untuk membuktikan. Ya biar mereka makin panas juga kalau aku tuh udah sembuh gitu. Lusanya, aku kembali balik kerja lagi tanpa memberitahu siapa-siapa bahwasanya aku sembuh. Saat aku bekerja, semua karyawan kaget melihatku. Bahkan ada yang ngomong begini, "Loh, katanya kamu kabur bawa uang puluhan juta. Kok balik lagi?" Hah? Yang bener aja setega itu mereka memfitnah aku. Aku terdiam dan langsung masuk kantor untuk bekerja. Aku mengeluarkan buku-buku serta kertas-kertas yang berisi data-data yang aku buat. Di sini aku kerjanya nulis tangan gitu loh ke buku-buku karena komputer di kantor lagi rusak belum diperbaiki. Saat melihat data-data, aku benar-benar terkejut. Data-data yang aku buat untuk membuktikan dihancurkan, bahkan dirobek. Ada bekas robekan di buku. Spontan aku tanya ke Kak Dewi. "Ini siapa yang acak-acak dokumenku?" Tanyaku yang benar-benar emosi. "Kemarin aku sama Pak Robi mau lihat kerjaanmu, mau memastikan uang itu." "Uang yang mana lagi ya? Kenapa nggak bilang aku?" "Oh, jadi kalian yang robek dan hancurkan ini?" "Enak banget kamu ngomongnya. Aku sama Pak Robi nggak ada robek-robek. Kami memastikan aja kerjamu benar atau enggak. Pas kami ngerjain laporan itu, Pak Bima datang dan menyuruh biarkan kamu yang menangani. Setelah itu, kami gak ada yang memegang dokumenmu itu. Berhubung di bengkel gak ada CCTV, karena Pak Bima itu orangnya benar-benar percaya gitu sama anggotanya, jadi gak dipasang CCTV. Aku stres jadi-jadinya. Selesai sholat zuhur, aku baru ingat kalau aku punya data lain. Data pengambilan uang dan tanda tangan yang bersangkutan. Di sini, aku buat 2 kali tanda tangan, tapi yang ini agak acak-acakan. Jadi harus benar-benar direkap ulang. Alhamdulillah, ada aja jalannya. Lalu aku kembali menulis ulang dokumen aku yang sempat hancur itu. Mengulang data sangatlah membuatku menguras tenaga. Jari yang sudah menjadi kaku serasa mau patah. Tetapi aku tak berhenti untuk tetap menulis dan memperbaiki ulang. Bismillah aja, semoga diperlancar. Di hari itu Pak Robi tidak datang masuk kerja. Jadi aku tak bisa menanyakan hal yang terjadi. Bahkan Pak Bima juga tidak datang di hari itu. Perkataan dan tuduhanku tadi membuat suasana makin menjadi-jadi. Kak Dewi merasa benar-benar sakit hati, bahkan menjadi enggan melihatku. Melihatku seperti kotoran yang terlihat menjijikan. Biasanya dia sering berada di dalam kantor, tapi sekarang dia malah sering keluar untuk berbincang-bincang dengan karyawan lain. Bagaimana aku tak menuduhnya? Dia yang berusaha membunuhku. Apalagi hanya Pak Robi dan Kak Dewi yang sering di dalam kantor. Pak Bima hanya masuk kantor jika ada keperluan saja. Bahkan dia rasanya lebih nyaman di luar bengkel. Atas kejadian itu yang dulunya aku penurut dan pendiam, sekarang menjadi pribadi yang berani dan keras kepala. Sore hari tiba. Aku berniat membuat kertas-kertas yang tidak penting menurutku. Saat aku membuang sampah ke tempat pembuangan, aku mencium bau wangian bunga yang sangat menyengat. Aku cari-cari tidak ada bunga yang berada di dekat situ. Aku melihat bayangan hitam melintas di samping kiriku. Bulu kuduk seketika berdiri melihat kejadian itu. Tempat pembuangan sampah ini berada di depan pagar jalan masuk bengkel. Aku berusaha menenangkan pikiranku dan lekas masuk kantor kembali. Malam harinya, saat aku berada di rumah, jantungku tak berhenti berdebar-debar. Rasa takut menghantui diriku. Aku merasa banyak sekali makhluk tak kasat mata sedang melihat ke arahku. Bahkan terkadang,
Aku juga sering melihat bayangan putih melintas di dalam kamarku. Aku merasa aneh pada diriku yang tak biasanya. Penciumanku menjadi tajam, pendengaran, bahkan penglihatanku. Apa aku indigo? Aku langsung menanyakan yang aku alamin ke temanku yang indigo. Aku menanyakan bagaimana pertama kalinya dia bisa melihat makhluk gaib. Ternyata yang dialami juga seperti yang aku rasakan. Aku benar-benar syok. Aku ingin kembali menjadi manusia biasa. Melihat kejadian-kejadian ini membuatku menjadi seperti orang gila. Rasa takut selalu menghantui, bahkan saat melihat rasanya ingin copot jantungku. Mungkin bisa ngeliat itu karena dia datang ke Pak D ya, dan meminum ramuan bunga-bunga itu. Ya, kita cari tahu aja ya penyebabnya. Kenapa Cila bisa ngeliat makhluk-makhluk itu. Oke, lanjut. Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Sebelum masuk gerbang, aku membaca ayat kursi terlebih dahulu agar dilindungi. Bau bunga itu rasanya semakin menyengat. Bahkan hampir setiap sudut aku mencium aroma bunga-bunga yang membuatku pusing. Berasa seperti di kuburan. Saat aku masuki kantor, aku mencium aroma bunga lagi dekat pintu. Bahkan aku merasakan ada bayangan hitam yang berada di dalam kantor. Jantungku semakin berdebar-debar dan rasanya ingin copot saja. Benar-benar situasi yang aku harus hadapin. Tepat di jam 11-an, istri Pak Robi datang membawakan kami semua cemilan roti bolu yang udah dipotong-potong. Cemilan tampak menggugah selera siapapun yang melihatnya. Seketika saat aku mengambil roti dan ingin melihatnya, aku merasakan ada bisikan untuk jangan memakannya. Itu membuatku merasa aneh dan berpikir, masa iya ibu ini tega sama aku? Ibu ini selama ini baik. Bismillah aja, semoga pikiranku benar dan yang jahat itu suaminya, ucapku dalam hati. Aku menyantapnya hanya satu buah potongan dan aku kembali mengerjakan pekerjaanku lagi. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman juga mengalami seperti Cila? Sabar ya. Semoga Allah selalu melindungi diri kita dari perbuatan iri, dengki. Pokoknya yang berurusan dengan penyakit hati deh. Kita minta perlindungan sama Allah supaya dijauhkan dari penyakit hati seperti itu. Apresiasi setinggi-tingginya buat Cila yang berani menulis ceritanya. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.